dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TV Berita 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membahas puasa dari perspektif sejarah dan antropologi. Praktek puasa sebagai praktek keagamaan sebenarnya sudah lama dikenal dalam masyarakat di dunia ini. Kaum beragama sebelum Islam sudah mempraktekkan puasa. Akan tetapi puasa mereka itu sangat berbeda dengan puasa yang dikenal selama ini, yang diajarkan oleh Islam. Ada dua hal yang membedakan praktek puasa yang terjadi pada masa lalu yang dipraktekkan oleh para agama-agama pagan, agama-agama sebelum Islam dengan yang diperintahkan oleh Islam. Pertama, praktek puasa pada masa sebelum Islam ditandai oleh praktek yang sangat ekstrim. Orang yang berpuasa itu biasanya melewatkan puasanya di tempat-tempat yang sangat sunyi. Mereka pergi ke gunung atau ke gua, ke pinggir laut, ke tepi danau, atau ke dekat air terjun dengan tujuan untuk mendapatkan vision, dengan tujuan untuk mendapatkan penerangan dari Yang Maha Kuasa. Ini tentu saja praktek yang sangat berat, dan selama berpuasa itu durasi puasanya bisa beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Dan ketika mereka berbuka, mereka hanya diperkenankan untuk menikmati 1-2 butir kurma dan beberapa teguk air. Lalu setelah itu mereka harus puasa lagi. Hingga vision yang dikehendaki itu didapatkan atau diberi oleh Yang Maha Kuasa. Vision ini tujuannya bermacam-macam. Ada yang untuk musim tanam, ada yang untuk bagaimana mengatasi wabah, untuk menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Ini tentu saja merupakan praktek yang sangat berat. Di samping itu juga ketika mereka puasa, mereka harus melakukan gerakan-gerakan olah tubuh yang sangat ekstrim. Bersila, kaki dan tangan dibentuk sedemikian rupa yang sekarang ini dikenal dengan yoga. Atau kadang-kadang kaki dilipat ke leher dan sebagainya. Ini tentu saja praktek yang sangat berat. Yang kedua, praktek puasa pada zaman dahulu itu sangat elitis. Hanya dilakukan oleh kelompok tertentu saja. Tentu saja yang melakukan puasa diantaranya adalah para pendeta. Karena para pendeta adalah orang-orang yang diyakini bisa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Mereka ingin mendapatkan vision dari Tuhan Yang Maha Esa. Atau kelompok yang lain yang juga melakukan puasa itu adalah raja. Raja atau pangeran, mereka berpuasa untuk mendapatkan vision dari Yang Maha Kuasa. Dan ketika raja atau pendeta itu berpuasa, rakyat nanti pada saat berbuka mereka mempersembahkan berbagai makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh raja dan pendeta. Kemudian ketika Islam datang, Islam memperkenalkan sebuah praktek puasa yang sangat moderat. Dalam Islam puasa itu artinya menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sekitar 12 sampai 14 jam. Dan sebelum berpuasa, orang atau masyarakat muslim dianjurkan untuk sahur terlebih dahulu. Dan ketika berbuka, orang dianjurkan untuk segera berbuka. Karena menahan lapar dan haus dalam jangka waktu yang sangat panjang itu tidak baik. Itu jadi praktek puasa yang diperkenalkan Islam sangat moderat. Yang kedua, berbeda dengan praktek-praktek puasa yang sebelumnya, praktek puasa yang diajarkan Islam dilakukan oleh semua orang, tidak elitis. Tidak hanya raja atau kaum beragama, tapi semua orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, semua diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ini ibadah kolektif. Dan lagi yang sangat penting adalah bahwa selama berpuasa,
kaum muslim tetap menjalankan kegiatan sosial sehari-hari. Mereka tetap bekerja, tetap belajar seperti mana biasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.